Dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Aneh sekali kalau dalam pernikahan, kehidupan seksual udah gak ada. Saya kasih tips buat para wanita. Pria tuh suka ngeliat yang sedikit-sedikit, jangan obral gitu loh. Kasih intip dikit-dikit aja. Nah makanya penting, kalau tidur malam hari, jangan pakai baju lengkap kayak tentara. Ada yang bilang sama saya, dingin Bu Heni, masuk angin. Nah tipsnya, AC-nya dikecilin, jangan sampai kamarnya terlalu dingin. Karena ketika suami lihat Anda tidur di tempat tidur dengan pakaian yang sedikit terbuka akan lebih menarik daripada Anda pakai baju tentara. Herannya gini, ketika masih single seksi sekali, tapi sudah menikah rapat sekali. Padahal seks hanya boleh dinikmati di dalam pernikahan, tapi dunia menjungkir balikan kebenaran. Ketika suami mulai dingin dan ketika istri mulai dingin, kita bisa pastikan ada sesuatu yang salah di situ. Saya dan suami kami lucu-lucuan kalau di rumah. Firman Tuhan bilang biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Nah aneh sekali kalau sampai suamimu tidak menikmati kamu. Main-main aja, suami main handphone terus Bu Eni. Samperin, lakukan yang kamu bisa. Jangan merasa gengsi, karena sebenarnya suami itu senang ketika istrinya lebih aktif, lebih agresif di dalam pernikahan. Kalau kita kaku, kita sering gak mau, nah ini yang bahaya. Ketika ada wanita jalang yang malah agresif sama suamimu. Manfaat berhubungan seks. Saya hanya sebagikan 3 saja, Anda bisa Google yang lebih banyak tentang ini. Yang pertama, manfaat hubungan seks adalah salah satu cara melepas stres. Seks dapat membantu menghilangkan stres dengan meningkatkan endorfin dan hormon lain yang meningkatkan mood. Dan juga sebagai exercise. Kalau Anda suka olahraga, seks merupakan salah satu bentuk olahraga yang juga bisa menenangkan kita katanya. Dalam sebuah penelitian di Skotlandia yang diterbitkan dalam jurnal Biological Psychology menemukan bahwa aktivitas seksual mencegah peningkatan tekanan darah selama peristiwa yang membuat stres. Jadi baik sekali untuk melepas stres. Nah dikatakan seks yang sehat itu dilakukan minimal 2 kali seminggu. Manfaat seks yang kedua adalah baik untuk kesehatan jantung dan mencegah kanker prostat. Dalam American Journal of Cardiology Januari 2015 menemukan bahwa pria yang berhubungan seks 2 kali seminggu atau lebih memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit kardiovaskular seperti stroke atau serangan jantung dibandingkan mereka yang berhubungan seks sebulan sekali atau kurang. Nah, saya yakin kalau Anda sebagai istri yang baik tahu kebenaran ini, Anda akan dengan sukacita melayani suami kalau sayang sama suami. Karena ternyata hubungan seks itu baik untuk kesehatan jantung dan mencegah kanker prostat. Manfaat berhubungan seks yang ketiga, membantu kita lebih rileks dan lekas tidur. Ada yang insomnia, suka susah tidur? Jangan kebanyakan nonton film Korea. Mari lakukan ini aja. Menurut National Sleep Foundation, orgasme melepaskan hormon prolaktin yang dapat membantu Anda merasa mengantuk dan rileks. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada Mei 2015 di Journal of Sexual Medicine, cukup tidur dapat meningkatkan respon seksual Anda dan dapat meningkatkan kemungkinan Anda akan melakukan hubungan seks secara teratur. Ternyata wanita itu harus tidur teratur, jangan kurang tidur. Kalau kita cukup tidur itu meningkatkan respon seksual kita. Nah kebanyakan nih banyak ibu-ibu begadang, nonton film seri sampai subuh. Tapi giliran suami mau bilangnya saat teduh. Marilah kita sebagai istri lebih proaktif kepada pasangan kita karena ternyata seks juga ada manfaatnya. Shalom, saudara top firman Tuhan Yesus yang diberkati. Dimanapun saat ini saudara berada, kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah firman Tuhan yang sangat menarik, agar kita anak-anak Tuhan Yesus terus kuat iman dan semakin menjadi berkat. Kita sebagai orang Kristen ya, terus mencintai Tuhan Yesus. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil gitu, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, kita saksikan khotbah firman Tuhan ini. Kerinduan kita agar setiap
kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan terhibur melalui hamba Tuhan yang sebentar kita saksikan bersama. Mari kita saksikan video berikut ini. Hello beloved people, masih tentang relationship. Banyak sekali anak muda yang bertanya kepada saya, Kak ini bagaimana tahu bahwa itu jodoh dari Tuhan? Bagaimana cara mengetahui bahwa itu jodoh saya? Jodoh itu yang siapkan Tuhan. Inisiatif Tuhan untuk kita punya jodoh. Tapi tidak semua orang harus menikah. Jadi yang terpenting itu bukannya kita ketemu jodoh atau tidak, tapi yang terpenting itu adalah apa kehendak Tuhan bagi kita. Menikah atau tidak, itu tetap ada harga bayarnya. Jodoh yang dari Tuhan itu yang saya yakini yang pertama adalah yang dicintai dengan sepenuh hati. Ada sebuah kisah di firman Tuhan tentang Ishak dan Ribka. Mereka adalah contoh pasangan yang dijodohkan. Saya ambil contoh ini karena biasanya anak muda, apalagi jombloan, jomblowati itu nggak suka dijodoh-jodohkan. Ishak dan Ribka ini adalah contoh yang dijodohkan oleh orang tua. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa Ishak ini mencintai Ribka. Dalam Kejadian 24 ayat 67 dikatakan Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi jodoh dari Tuhan itu adalah yang dicintai dengan sepenuh hati. Dalam Kejadian 29 ayat 20 ada kisah tentang Yakub yang jatuh cinta kepada anak perempuan Laban yang bernama Rahel. Tetapi Laban menipu Yakub. Setelah Yakub bekerja 7 tahun, yang diberikan oleh Laban adalah Lea, anak pertamanya. Tetapi saking cintanya Yakub kepada Rahel, Yakub berkata begini dalam Kejadian 29 ayat ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi jodoh dari Tuhan itu yang pasti adalah yang kita cintai dengan sepenuh hati. Yakub begitu mencintai Rahel sampai harus bekerja kepada Laban selama 14 tahun. 7 tahun untuk mendapat Lea dan 7 tahun lagi untuk mendapat Rahel. Itu dirasakannya cuma seperti beberapa hari saja. Perjuangannya seperti gak dirasa. Kesungguhan hati untuk mencintai itu hanya teruji lewat upaya menghadapi tantangan dan kesetiaan menunggu waktu. Kalau orang baru kenalan 3 bulan, gak ada tantangan apa-apa, gak ada nunggu-nunggunya, itu belum teruji. Tapi kesungguhan hati mencintai seseorang itu cuma teruji ketika menghadapi tantangan dan juga kesetiaan di dalam menanti waktu. Kalau bertepuk sebelah tangan, itu bukan jodoh. Ada orang-orang yang beriman dan berkata, Tuhan bicara kepada saya bahwa orang ini jodoh saya. Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu jodoh saya. Orang-orang yang bertepuk sebelah tangan dengan mengatasnamakan Tuhan, itu belum tentu jodoh kita. Hati-hati untuk percaya kepada orang-orang yang mengatakan mereka jodoh kita dengan bahasa dari Tuhan, kalau kitanya sendiri tidak punya perasaan apa-apa terhadap mereka. Saya percaya Tuhan itu bekerja lewat mata kita dan hati kita. Banyak orang yang mencintai pasangan bukan karena fisik ataupun kekayaannya,
Saya ketemu dengan beberapa orang yang kalau secara fisik biasa saja, tapi begitu dicintai oleh suaminya dan begitu dicintai oleh istrinya. Ada juga pasangan-pasangan yang saya temui, suaminya bukan orang kaya, tetapi istrinya begitu menghargai dia. Dan ada yang istri-istrinya orang kampung biasa aja, tapi suaminya begitu mencintai dia. Jadi orang yang merupakan jodoh dari Tuhan itu pastilah yang dengan tulus kita cintai dengan kesungguhan hati, bukan karena motivasi bulus. Jodoh dari Tuhan yang kedua adalah yang sepadan. Dalam Kejadian 2 ayat ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan menciptakan penolong pasangan hidup untuk Adam dengan sebuah standar ukuran yang sepadan dengan Adam. Tuhan ingin memberikan penolong atau jodoh bagi seorang laki-laki, seorang wanita yang sepadan dengan dia. Apa arti sepadan? Sepadan artinya gini, bisa berbagi hidup, nyambung, able to share life and thought, share the same vision, bisa hidup sama-sama, berbagi hidup bersama, sepadan. Tahukah Anda bahwa di dalam pernikahan kita akan membangun rumah tangga bersama-sama, dan itu tidak sebentar, itu seumur hidup. Kita akan punya keturunan dan akan hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama bila Tuhan mengizinkan. Dan di dalam rumah tangga, kegiatan yang paling banyak kita lakukan bukanlah bercinta-cintaan seperti yang kita lihat di film-film, tapi yang paling banyak adalah berbagi hidup, di mana di situ melibatkan pemikiran, di situ melibatkan percakapan, komunikasi yang baik. Dan oleh karena itulah penting sekali memilih pasangan hidup yang sepadan, yang bisa sepemikiran, bisa nyambung dengan kita, yang kita ajak bicara dia mengerti. Bayangkan kalau di dalam keluarga kita tidak sepadan, di dalam rumah tangga suami tidak bisa nyambung sama istri, Anda akan seperti hidup serumah tapi beda dunia. Jodoh yang dari Tuhan yang ketiga saya percaya itu yang seiman. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jodoh yang dari Tuhan, kata firman Tuhan, harusnya adalah yang seimbang, yaitu seiman, sama-sama orang percaya. Bukan masalah seagama atau tidak, tapi seiman. Ada orang yang agamanya sama, tapi belum tentu orang beriman. Pastikan Anda melihatnya dari sudut pandang, apakah dia orang percaya, apakah dia hidup dalam kebenaran, apakah dia hidup dalam terang. Bukan apa agamanya, tapi orang ini apakah dia hidup dalam kebenaran, apakah dia hidup dalam terang. Karena harusnya yang menjadi persamaan adalah sama-sama orang percaya yang menghidupi kebenaran dan di dalam terang. Yang berikutnya, jodoh dari Tuhan itu yang sevisi, senilai. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak mudah menjalani hidup dengan orang yang hidup di dunia yang berbeda, tidak sevisi dengan kita. Kata berjanji di sini artinya sepakat, mempunyai tujuan hidup dan nilai-nilai yang sama. Saya yakin bahwa kalau jodoh dari Tuhan itu, Tuhan mempertemukan kita untuk sebuah tujuan. Dan tidak mungkin tujuan Tuhan itu memisahkan apa yang Dia persatukan. Oleh karena itu, pasangan hidup kita pastilah orang yang setujuan dengan kita, sevisi dengan kita. Karena kita harus bukan lagi dua tetapi satu. Dan kita membangun visi itu bersama-sama, membangun kehendak Tuhan dalam hidup kita bersama-sama. Yang terakhir, jodoh yang dari Tuhan itu pastinya tidak sempurna. Biasanya pasangan yang dari Tuhan itu justru yang mengasah kita, mempertajam kita, dan melengkapi kita. Melengkapi artinya berbeda dengan kita. Justru orang ini memiliki kelebihan yang kita tidak punya, dan dia memperlengkapi kita. Sampai
kapanpun kita nggak akan pernah ketemu sama orang yang sempurna menurut ukuran kita. Karena kebahagiaan itu tidak diperoleh dari upaya orang lain membahagiakan kita. Tapi kebahagiaan itu akan kita peroleh ketika kita belajar menerima kekurangan orang lain, belajar mengerti dan menghargai perbedaan. Jodoh yang dari Tuhan itu bukanlah seseorang yang serta-merta membahagiakan kita, selalu mengalah demi membuat kita senang. Tapi jodoh yang dari Tuhan itu kerap kali justru yang menjadi sebuah tantangan supaya kita belajar lebih rendah hati, belajar mengalah, belajar mengerti, dan bukan bicara satu tapi keduanya. Jadi kalau jodoh dari Tuhan bukanlah yang langsung klop plok plok langsung tepat, tapi akan menghadapi proses-proses juga yang pastinya membuat keduanya lebih baik. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap Anda untuk memahami. Berdoalah sungguh-sungguh supaya Anda sungguh-sungguh mendapat dan menemukan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Live a better life. Bagaimana seks dari sudut pandang laki-laki bagi perempuan? Laki-laki tuh punya imajinasi liar. Lahir baru, rata-rata laki-laki itu punya imajinasi liar. Dan sekudus-kudusnya seorang laki-laki, mau dia pendeta, mau dia majelis, siapapun dia, saya percaya pasti seneng kalau istrinya tuh nakal dalam berhubungan seks. Karena laki-laki itu imajinasinya liar sekali dalam berhubungan seks. Maaf, pasti mereka sudah pernah nonton film porno sebelumnya. Paling tidak sekali dalam hidupnya pernah lihat gambar-gambar. Nah, itu memicu untuk imajinasi liar itu. Nah, meskipun itu keliru, saya mau kasih tahu sama yang perempuan. Kebanyakan wanita Kristen itu kaku dan seringkali tidak mau kalau suaminya minta dilayani. Alasannya apa? Ngantuk, capek, besok aja. Amsal 5 ayat 20 bilang gini, "Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing?" Jelas Raja Salomo berkata dalam Amsal 5 ayat 20 ini ditujukan kepada laki-laki. Mengapa banyak laki-laki suka perempuan jalang? Karena sama istrinya jarang. Kita harus ngerti bahwa bagi laki-laki, seks itu kebutuhan. Dalam hubungan pernikahan yang kudus, seks yang kita bisa peroleh hanya boleh kita peroleh dari suami dan istri yang sah dalam pernikahan yang kudus. Nah, masalahnya gimana kalau pasangan gak mau terus? Istri males Bu Heni, istri jarang mau Bu Heni. Kalau seks itu menjadi sesuatu yang nikmat, kenapa istrimu gak niat? Amsal 5 ayat 15. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Ayat 17. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ayat 20. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Jelas laki-laki harus menikmati punyanya sendiri, istrinya yang sah. Perempuan juga harus menikmati suaminya yang sah. Merupakan berkat dari Tuhan ketika kita punya rumah tangga yang bahagia. Dikatakan diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bukan istri muda, istrinya mungkin sudah mulai tua tapi dia istri masa muda. Harusnya kita menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena itu merupakan berkat dari Tuhan bagi pernikahan kita. Ada kebahagiaan. Bagaimana kita harus menikmati pasangan kita. Dikatakan biarlah engkau senantiasa birahi akan cintanya. Jangan sampai suami kita birahi sama perempuan lain. Biarlah suami kita birahinya sama kita. Nah, jadi perempuan Kristen jangan kaku. Bu Eni, saya kan puasa, harus jaga kekudusan, mau pelayanan. Hei, di hadapan Tuhan, berhubungan seks itu kudus. Kalau kita sudah diberkati di dalam Tuhan dan sah secara negara. Malah salah kalau sampai suami kita menginginkan perempuan jalang karena istrinya jarang. Jangan sampai suami kita ingin mendekap dada perempuan asing, bukan dada kita sendiri. Godai
belain suamimu. Jangan sampai dia justru meliriknya ke orang lain. Anehnya gini, ketika pacaran, kebanyakan itu anak-anak muda sangat bernafsu sekali untuk melakukan jauh lebih banyak kepada pacarnya, melakukan hal-hal yang gak pantas. Yang sebenarnya ketika orang menikah, saya lihat malah terjadi kebalikannya. Ketika pacaran begitu bernafsunya, tapi ketika menikah begitu acuhnya, dingin. Bahkan ada yang bilang, Bu Heni, saya sama istri sudah tidak berhubungan 1 tahun. Wow, parah sekali. Kebahagiaan rumah tanggamu bisa diukur dari kehidupan seksualmu. Apakah Anda saling menikmati? Kalau tidak saling menikmati, berarti ada yang salah di situ. Mungkin yang pria terlalu mau cepat kelar, tidak pintar. Nah, sebagai istri, penting berkomunikasi. Seks harusnya menjadi sebuah rekreasi dalam pernikahan ketika kita bisa menikmatinya dalam pernikahan kita. Oke guys, kita mesti tahu bahwa suatu hari nanti kita harus menuai konsekuensi dari perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan hari ini dengan hidup kita, ke depan itu ada konsekuensinya, harga bayarnya. Nah, pastikan jangan sampai kita berbuat salah hari ini, mengambil keputusan yang salah dalam hidup kita, lalu kita menyesal kemudian. Kalau pacaranlah dalam kebenaran. Jangan mau dimanfaatkan hanya untuk memuaskan nafsu seks aja. Ada salah satu anak muda yang ngomong di Instagram gini, mereka pacaran sampai udah berhubungan seks, tapi kemudian si prianya merasa mereka cuma teman baik aja, nggak ada ikatan apa-apa. Apakah harus dilanjutkan? Sementara udah terlanjur berhubungan seks. Saya mau bilang gini, jangan mau dimanfaatkan. Jangan bangun hubungan yang nggak ada ujungnya. Suatu hari nanti kamu akan ketemu dengan orang yang jauh lebih baik, yang bisa menghargai kamu dan bisa memberi kamu masa depan. Jangan khawatir hanya karena sudah terlanjur misalnya tidak perawan, apakah masih ada yang mau sama kamu. Asalkan kamu mau bertobat sungguh-sungguh, berbalik sama Tuhan, Kak Heni yakin kok Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat kamu juga. Kemudian Kak Heni juga dengar ada temen cerita, sebelum nikah banyak nih anak-anak muda punya pemahaman gini, test drive dulu lah, dicoba dulu lah, kalau nggak bisa ngasih kepuasan gak mau nikah sama dia. Kayak ini mau bilang gini, dalam pernikahan seks itu bukan segalanya. Anak muda tuh karena dilarang kesannya excited ya, justru makin dilarang makin semangat. Dalam kehidupan pernikahan, seks itu bukan segalanya. Itu cuma satu dari bagian kecil dari seluruh kehidupan pernikahan. Justru yang paling penting tuh waktu kita mau nikah sama orang, itu menurut Kak Heni, lihat karakternya, lihat imannya. Apakah orang itu takut sama Tuhan? Apakah orang itu orang beriman? Kalau orang tuh takut akan Tuhan, dia nggak akan berani berbuat jahat sama sesamanya. Aman. Kalau orang itu beriman, orang itu percaya sama Tuhan dan hidupnya mengandalkan Tuhan, nah udah pasti diberkati. Nah, bicara soal karakter, kalau orang dalam pernikahan, karakter tuh penting banget. Justru karena orang nggak happy, mereka nggak mau berhubungan seks. Tapi ketika orang happy, mereka melayani pasangan mereka dengan segenap hati. Banyak orang dalam pernikahan yang nggak happy, mereka udah nggak mau sekamar lagi. Boro-boro seranjang, sekamar juga nggak mau. Jadi karakter menentukan kebahagiaan dalam hubungan. Yang menentukan kebahagiaan dalam pernikahan nggak semata-mata hubungan seks aja. Mana ada ceritanya test drive dulu. Emangnya beli mobil. Kalau kita mau punya pernikahan yang bahagia, kita nggak boleh ngambil keputusan secara gegabah. Masa hubungan seks jadi ukuran? Kalau kayak gitu, malah bahaya banget. Yang udah pengalaman, anak-anak muda yang badung banget, yang udah ahli banget dalam berhubungan seks, lalu kemudian kita pikir menikah sama dia kita bisa bahagia, itu malah keliru banget. Bukankah malah yang ahli banget, bahaya banget. Nanti malah nggak setia ketika kita menikah. Ya nggak sih? Ya, itulah top firman Tuhan Yesus pada hari ini, teman-teman, yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya setiap kita sudah diberkati melalui firman Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudaraku. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri. Siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati? Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir
kehidupan kita. Saudara, bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar, atau tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa dan semangat buat kita terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.